Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Hari ini Dialog 21 kembali hadir untuk membahas topik-topik penting yang terjadi di sekitar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan hari ini Dialog 21 akan membahas mengenai penduduk bertambah signifikan, siapkah infrastruktur pendidikan jelang PPDB 2022. Kita sudah kedatangan narasumber. Yang pertama ada Pak Darwin, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang. Selamat datang di studio TVRI, Pak. Selamat sore, pemirsa. Iya, selanjutnya ada Ibu Rita Aminah, Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang. Selamat datang Ibu di studio TVRI Bangka Belitung. Selamat sore, pemirsa. Iya, selanjutnya ada Pak Jumli Jamaludin, Pemerhati Kebijakan Publik. Abang, apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Selamat sore Mbak Solina. Iya, kalau Bang Jumli harus selalu menanyakan kabar karena beliau ini pemerhati kebijakan publik, orangnya perhatian jadi harus diperhatiin juga ya Bang ya. Baiklah, pemirsa, hari ini kita membahas mengenai kesiapan infrastruktur pendidikan. Namun mengapakah ada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kita hadirkan untuk membahas mosi ini? Langsung saja kita dengarkan presentasi pertama sekali dari Pak Darwin mengenai peningkatan signifikan dari penduduk Pangkal Pinang di tahun 2022. Langsung saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Babel, masyarakat Pangkal Pinang khususnya dan masyarakat Bangka Belitung. Alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kita semua dapat berkomunikasi, bersosialisasi. Hal ini kami rasakan sangat penting karena bersama-sama kita ketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mungkin selama ini bagi masyarakat hanya sebatas mau pembuatan dokumen ya, KTP atau KK. Ya, ataupun akte-akte lainnya. Ya. Tetapi ternyata kenyataannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu punya bank data ya. Bank data itu tentang kependudukan Kota Pangkal Pinang, mulai dari jenis kelamin ya, usia, agama dan lain-lainnya. Nah, saya rasakan hal tersebut berdasarkan Permendagri 109 tahun 2019 bahwa Dinas Kependudukan ini sebagai penyedia data bagi pemerintah kota ataupun lembaga atau kementerian untuk perencanaan pembangunan baik di daerah masing-masing ataupun bagi pemerintah pusat. Nah, dalam hal ini rasanya mungkin tepat sekali hari ini kita bersama-sama berkumpul, ada kawan dari Dinas Pendidikan Ibu Rita, kemudian ada juga dari lembaga pemerhati pelayanan publik ya. Nah, mungkin perlu saya sampaikan di sini, kita ketahui bahwa Pangkal Pinang tahun 2022 ini mengalami lonjakan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Tahun kemarin di awal Januari, berdasarkan database kependudukan, laju pertumbuhan penduduk kita 3,35%. Baik. Nah, sedangkan DKI saja waktu itu hanya 1,1. Nah, hari ini, berdasarkan hari ini, kita sudah dibandingkan data Januari tadi, ada penambahan 3,6%. Baik. Jadi, penduduk kita sekarang di Pangkal Pinang sudah mendekati angka 272 juga. Dibanding sebelumnya di bulan Januari hanya 162. Jadi ada peningkatan lebih kurang 8.000 lebih jiwa. Baik. Nah, hal itu mungkin jadi dasar bagi kita untuk mengambil arah kebijakan perencanaan pembangunan khususnya bagi pemerintah kota, mungkin bisa di sektor pelayanan publik seperti Dinas Pendidikan ataupun Kesehatan nantinya. Baik. Dan hari ini kita membahas mengenai pendidikan. Dan kebetulan memang kita sudah masuk pada arena PPDB 2022 yang selalu diperbincangkan dimanapun oleh orang tua, berbagai kalangan selalu diperbincangkan mengenai PPDB 2022. Langsung saja ke Ibu Rita sebelum ke Bang Jamaludin. Ibu Rita, seperti apa evaluasi pelaksanaan PPDB 2021? Ya. Selamat sore Mbak Solina dan selamat sore pemirsa. Yang terhormat Pak Kadis Dukcapil, Pak Darwin, rekan kita juga, Pak Jumli, apa kabar juga? Jadi di evaluasi kita di tahun 2021 tentang PPDB itu sebenarnya cukup baik. Karena apa? Karena pada tahun 2021 kita mengalami proses pembelajaran jarak jauh, sehingga pada saat PPDB kita menerima siswa dengan kuota yang sedikit berlebih dari di sekolah, tidak terjadi problem yang terlalu signifikan. Adapun kendala-kendala yang kita hadapi mungkin terbatas dengan tenaga pengajar, tetapi itu semua kita antisipasi dengan adanya tenaga honorer dan
untuk surplus di kita pada saat pembelajaran jarak jauh masih bisa teratasi. Gitu. Baik, ini kita bicara soal infrastruktur pendidikan. Ada satu contoh kasus, pemirsa, yang kita cari juga dari berbagai jurnal yang ada di media sosial, bahwa ada satu kasus di SMP Negeri 7 Kota Pangkal Pinang di Kecamatan Gabek. Dan Kecamatan Gabek ini nanti mungkin akan dipresentasikan juga oleh Pak Darwin, bahwa ada jumlah peningkatannya sekitar 16% dari 2022 ya Pak ya. Nah, artinya kita membutuhkan sebuah terobosan mengenai infrastruktur pendidikan. Infrastruktur pendidikan yang kemudian mendukung untuk penambahan jumlah ini. Kita ke Bang Jumli dulu, kira-kira Bang Jumli, apa penyebabnya jumlah pertumbuhan ini sampai 3,3%, dan karena tadi ini bisa kita jadikan rujukan untuk berbagai sumber pembangunan di Kota Pangkal Pinang. Apa penyebabnya kira-kira? Banyaknya ekspansi penduduk ke tempat ini. Ya, saya kira memang terutama Pangkal Pinang kan adalah sebagai ibu kota provinsi. Itu saya kira salah satu faktor juga sebagai faktor pendukung kenapa sehingga masyarakat dari luar banyak berbondong-bondong datang ke Bangka Belitung, khususnya untuk di Kota Pangkal Pinang. Kemudian yang selanjutnya, karena memang daya tarik di Kota Pangkal Pinang saya kira dari sisi pariwisatanya juga termasuk di Bangka Belitung maksudnya, sedangkan Kota Pangkal Pinang adalah sebagai barometer tentunya sebagai ibu kota provinsi, ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah luar, terutama masyarakat dari luar untuk datang ke Pangkal Pinang khususnya, entah itu dalam beraktivitas untuk berwisata ataupun memang ada juga yang memang untuk menuntut ilmu pendidikan dan sebagainya, termasuk mungkin sekolah di universitas dan sebagainya. Ini yang salah satu juga menjadi sebetulnya menjadi penyebab atau faktor. Kemudian yang ketiga adalah merupakan menjadi daya tariknya karena adalah dari faktor sisi ekonomi, mungkin kesejahteraan, tingkat kesejahteraan misalnya di Bangka Belitung khususnya di Kota Pangkal Pinang saya kira tidak sama dengan seperti di daerah-daerah misalnya di luar, di Jawa dan sebagainya, yang memang di sini anggapan dari masyarakat luar tentunya untuk mendapatkan atau mencarikan uang di Bangka Belitung khususnya di Kota Pangkal Belitung itu tidak begitu sulit, sehingga dengan berjualan pun mereka sudah bisa menghasilkan uang. Saya kira ini salah satu faktor-faktor yang memang diantaranya sebagai faktor penyebab kenapa pertumbuhan penduduk di Kota Pangkal Pinang khususnya untuk tahun ini kalau tidak salah data dari Dukcapil itu sekitar 3% ya, artinya meningkat dari tahun sebelumnya. Nah ini saya kira dengan peningkatan ini artinya tentunya ada daya tarik sendiri termasuk dari daya tarik pembangunannya, kemudian juga pariwisata dan juga mungkin dari sisi pengelolaan pendidikan di Bangka Belitung termasuk di Kota Pangkal Pinang mungkin sudah lumayan baik. Gitu. Baik, saya masuk ke Pak Darwin. Bahwa tadi di awal Pak Darwin sudah membuka dengan satu statement yang sangat luar biasa bahwa Dukcapil ini adalah bank data yang bisa kita jadikan rujukan. Oleh sebab itu, rujukan seperti apa yang kemudian nanti akan dilempar kepada Ibu Rita bahwa infrastruktur pendidikan di Kota Pangkal Pinang perlu untuk kita benahi, Pak Darwin. Oke. Kita menyorot ya bahwa di Pangkal Pinang ini ada 7 kecamatan ya. Ternyata ada 3 kecamatan yang laju pertumbuhannya sangat tinggi. Pertama Kecamatan Gerunggang itu dengan laju pertumbuhan 6,1% ya, atau ada di 2 kelurahan yaitu Air Kepala 7 dan Kelurahan Tuatono Indah. Nah Air Kepala 7 itu 13,3%. Kemudian berikutnya di Kecamatan Gabek. Nah di Gabek ini laju pertumbuhannya 5,78%. Ternyata di Jerambah Gantung itu angkanya tertinggi laju pertumbuhannya 16,33%, diikuti Serindung 8,93%. Dan kecamatan berikutnya adalah Bukit Intan dengan laju pertumbuhan 4,72%. Kita ketahui ada di Kelurahan Air Mawar, Temberan dan Kelurahan Air Hitam. Yang sama-sama kita ketahui bahwa di situ adalah pengembangan pemekaran daerah. Di situ banyak sekali menurut saya pengamatan dan hasil pelihatan saya banyak sekali pertumbuhan perumahan-perumahan non subsidi perumahan subsidi dan non subsidi, sehingga lokus pengembangan wilayah kita ada di situ. Dan ada juga yang stagnan tidak bertumbuh seperti Girimaya, dan malahan ada yang minus. Kecamatan Taman Sari itu minus laju pertumbuhannya 0, sekian persen ya. Nah hal tersebut dapat menjadi acuan bagi kawan-kawan di bidang pendidikan ataupun di bidang pelayanan kesehatan. Kita bisa fokus ke 3 daerah tersebut untuk pengembangan sekolah ataupun unit baru ataupun penambahan lokal baru. Baik, itu, ya. Apakah hal ini sudah dipikirkan oleh Dinas Pendidikan sebelumnya, Ibu? Karena data-data tentunya untuk ketiga kelurahan ini, untuk ketiga kecamatan ini, tentunya Dinas Pendidikan sudah memegang data ini. Ya,
tentunya kami sudah merencanakan ini jauh sebelum hal ini terjadi di tahun 2021 dan 2022. Di mana di tahun 2020 sudah kita persiapkan dengan bentuk DED bahwa kita merencanakan adanya pembangunan sekolah baru, unit sekolah baru yang diperkirakan dan kita rencanakan itu berada di Selindung untuk mengcover kondisi yang terjadi di Kelurahan Selindung dan Gabek. Iya. Artinya memang Dinas Pendidikan mengamini bahwa jumlah peningkatan jumlah penduduk ini memang berpengaruh terhadap infrastruktur kita, seperti itu. Boleh dijelaskan kembali, Ibu? Iya. Jadi dengan pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kelurahan Selindung atau pada umumnya di Kecamatan Gabek dan di Gerunggang, maka Dinas Pendidikan menilai bahwa terjadi pembeludakan jumlah siswa usia sekolah. Jadi pada saat ini karena di sana banyak keluarga baru dan kami sudah memperhitungkan itu untuk 6 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan ini harus dipersiapkan adanya 1 unit sekolah baru, dan di mana sebenarnya 1 unit sekolah baru ini untuk mengcover kondisi di SMP Negeri 7 yang sudah menjadi over kapasitas dan menjadi penyebab di sana akan kekurangan guru, ruang kelas dan sebagainya. Baik, apakah ini sudah diatasi untuk PPDB 2022? Mengenai PPDB 2022, apakah sistem zonasi masih tetap dipergunakan? Masih, karena kita masih mengacu pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021, di mana masih terjadi ada 4 jalur untuk memasuki sekolah. Kalau di SD jenjang sekolah dasar itu 3 jalur melalui jalur zonasi, prestasi, jalur zonasi, afirmasi, dan mutasi. Sedangkan di SMP kita tambahkan dengan jalur prestasi. Jadi ada 4 jalur di SMP. Nah, untuk itu di SMP Negeri 7 kita sudah mau mengatasi dengan, jadi dalam penerimaan siswa baru pada tahun 2022 ini, untuk zona kita bagi. Jadi tidak hanya di Gerunggang saja atau di Gabek saja. Untuk SMP Negeri 7 dengan Kecamatan Gabek dan Gerunggang, itu ada beberapa sekolah yang kita masukkan di sana. Jadi SMP 9 kita masukkan ke dalam 1 zona dengan SMP 7. Kalau kemarin kan cuma 1 zona itu saja gitu. Jadi untuk mengurai keruwetan di SMP Negeri 7. Apakah PPDB sudah mulai diberlakukan apa seperti apa, Bu? Saat ini di tanggal 16 dalam minggu ini kita sudah melaksanakan sedang melaksanakan pendaftaran pada jenjang SMP. Dan minggu kemarin itu jenjang SD sudah kita laksanakan. Tetapi bagi masyarakat ada yang masih kekurangan informasi atau telat mendaftar, itu masih bisa kita layani dengan cara bisa datang langsung ke sekolah atau melalui kami Dinas Pendidikan. Baik, ini kita langsung ke Bang Jumli dulu nih, Bang. Kalau pemerhati kebijakan publik ini sebenarnya bebas untuk menilai dari sudut apapun, tidak hanya dari infrastruktur pendidikan seperti itu ya, Bang Jumli. Apakah diperlukan mungkin perluasan wilayah Kota Pangkal Pinang dengan jumlah penambahan 3,3% yang kalau diangkakan itu sekitar 9.000 jiwa ya, Pak Darwin ya? Ya, apakah kita membutuhkan penambahan area wilayah Kota Pangkal Pinang atau seperti apa? Ya, saya kira kalau untuk penambahan area wilayah ya kemungkinannya sangat sulit ya, karena memang wilayah-wilayah terutama untuk kabupaten, kota itu sudah dibagi-bagi dan itu sudah ditetapkan sesuai artinya keputusan peraturan pusat. Artinya tapi namun tidak menutup kemungkinan bisa saja itu terjadi tergantung komunikasi ataupun koordinasi sesama kepala daerah tentunya, baik itu kota maupun istilahnya di kabupaten. Namun saya kira memang untuk dengan peningkatannya jumlah penduduk khususnya di Kota Pangkal Pinang, saya kira memang dampaknya sudah pasti itu termasuk berdampak kepada pendidikan. Pendidikan artinya kita lihat dari beberapa tahun terakhir ini, bahkan beberapa misalnya di Pangkal Pinang itu baik di SMP ataupun SMA-nya, mungkin kalau SD-nya mungkin masih bisa diatasi. Tapi kalau di tingkat SMP-nya saya kira memang karena masyarakat maupun orang tua itu masih ada anggapan bahwa masih ada sekolah yang dianggapnya favorit. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi faktor sehingga kesulitan bagi sekolah, sehingga para orang tua selalu ingin berdesas-desasan ataupun untuk berupaya untuk mendapatkan sekolah
yang dianggapnya favorit. Nah, saya kira ini tapi seperti pengalaman tahun kemarin, saya kira kota saya anggap mampu mengatasi hal itu, terutama di Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang. Kemudian kalau yang di tingkat SMA-nya kan sekolah SMA kita masih termasuk sedikit. Bahkan ada juga yang menyampaikan ke saya belum lama ini mengusulkan untuk dari masyarakat sendiri untuk supaya misalnya ada penambahan sekolah katanya kan, ada penambahan sekolah termasuk SMA misalnya. Dan juga kalau tidak salah dengan kepala dinas yang sebelumnya untuk di kota ini, khususnya di kota itu ada juga berencana sebetulnya ingin menambah sekolah, Tapi dalam hal ini saya kira memang membutuhkan perencanaan yang sangat matang, karena pertama dari masalah anggaran tentunya yang akan menjadi permasalahan, dan selama ini memang anggaranlah yang menjadi faktor istilahnya. Dan saya kira juga dalam hal misalnya untuk sekolah-sekolah kan ada juga sekolah swasta. Nah, ini yang mungkin juga perlu menjadi perhatian pihak dinas pendidikan tentunya dalam hal ini. Kenapa sekolah swasta? Artinya paling tidak mungkin salah satu mengatasi berjubalnya misalnya seperti di SMP 7 tadi. Saya kira mungkin juga ada perlu adanya kesetaraan artinya swasta dengan negeri. Kalau memang pemerintah misalnya pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi sanggup menyetarakan misalnya sekolah swasta dan negeri, saya kira nggak ada masalah. Jadi orang tua artinya menganggap sekolah negeri dan swasta itu sama saja. Saya kira mungkin untuk solusinya bisa saja misalnya untuk mengatasi ke depan, tapi mungkin ini perencanaan ke depan yang memang perlu dipikirkan secara matang. Sekolah-sekolah swasta yang mungkin selama ini mulai agak agak down, yang mungkin juga tidak ada yang tidak terpakai, itu bisa saja mungkin saya kira untuk artinya dipermak ulang, mungkin dijadikan ataupun kerjasama dengan pihak sekolah negeri untuk sama-sama artinya bersama masyarakat membangun sekolah itu supaya ada kesetaraan antara swasta dan negeri. Baik, Bang Jumli. Kalau tadi Bang Jumli bilang bahwa tahun lalu PPDB cukup berhasil, namun tahun ini belum dapat jawaban seperti itu. Kalau menurut Pak Darwin, tahun lalu pelaksanaan PPDB seperti apa menurut Pak Darwin? Dari pengamatan Anda sebagai bank data dari Kota Pangkal Pinang. Iya, melonjaknya ini kan dimulai dari tahun 2021 ya. Berarti di semester 1 di bulan ini sama ya, itu sudah terjadi pelonjakan. Mungkin kami meninjau karena kita juga orang pendidikan, itu masih bisa diatasi karena kita seperti dikatakan oleh Ibu Kabit tadi, pembelajarannya masih pembelajaran jarak jauh, Zoom. Jadi kerapatan rasio kelas dengan siswa di ruang belajar itu nggak bisa terlihat, juga dengan gurunya. Tetapi sekarang jika pembelajaran tatap muka sudah diberlakukan full, ya mungkin dengan penambahan jumlah yang sekarang saya lihat data kami sudah 8.000 nambah dibandingkan tahun yang kemarin. Berarti kemungkinan ya kita siap-siap lah, siap-siap semuanya infrastruktur baik guru ataupun ruang belajarnya mungkin agak sedikit kalau tidak melibatkan pihak swasta, kita mungkin akan kewalahan juga seperti itu. Apakah sudah ada hal yang dilakukan untuk menghadapi hal ini, Bu Rita, seperti yang dikatakan Pak Darwin? Ya, salah satunya tadi kita membuka zona. Jadi zona tidak hanya terpaku pada satu kecamatan, satu sekolah saja. Jadi ada beberapa, dalam satu kecamatan bisa ada 2 sekolah dan 3 sekolah. Kemudian kita juga berusaha menyebarkan siswa baru kita, misalnya terjadi penumpukan di dalam satu wilayah, satu sekolah, maka itu akan ada diskresi dari Dinas Pendidikan agar ini bisa disebarkan ke sekolah-sekolah yang lain. Jadi di 2022 apakah optimis akan berjalan lebih baik daripada 2021 dengan kondisi penambahan jumlah penduduk 3,3% tadi, Bu? Insya Allah, kita optimis. Pasti optimis. Kita masih akan membahas mengenai hal ini, namun saat lagi tetaplah bersama dengan kami, Dialog 21 masih akan kembali.